Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ripaldiansah dengan NIM 2008455. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah filsafat pendidikan jasmani. Nah, di materinya itu yaitu adanya proses, output, dan outcome. Nah, di yang pertama yaitu proses. Dalam proses adalah yaitu serangkaian kegiatan pendidikan yang dirancang secara sadar atau terencana dalam usaha meningkatkan kompetensi input demi menghasilkan output dan outcome yang bermutu. Nah, contohnya yaitu contoh wujud proses pendidikan formal yaitu pembelajaran, di mana pembelajaran ini mau baik siswa ataupun mahasiswa ini mempunyai pembelajaran atau nilai dalam pendidikan formal, yaitu yang kedua pembinaan mental. Pembinaan mental ini harus anak-anak ini atau mahasiswa ini harus mempunyai pembinaan mental tentang pendidikan formal maupun non formal. Nah, ada juga pengembangan diri, yaitu pengembangan diri yang muncul dari seseorang yang melibatkan tentang pendidikan formal ini. Yang keempat yaitu pelatihan, penugasan, dan sebagainya. Nah, di physical education yaitu pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui jasmani yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi fisik siswa dan pengetahuan tentang gerakan dan keselamatan, dan juga kemampuan mereka untuk menggunakan dalam berbagai aktivitas yang terkait dengan mengembangkan daya hidup aktif dan sehat, ataupun instruksi kognitif yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan motorik si anaknya, ataupun pengetahuan dan juga perilaku untuk aktivitas fisik dan kebugaran jasmani. Ada juga tujuan pendidikan nasional atau life skill. Nah, di pendidikan ini juga merupakan mencakup pada kehidupan, di mana kehidupan ini merupakan suatu konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga atau anak-anak belajar agar memiliki keberanian dan kemampuan menghadapi masalah-masalah hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan misalnya. Kemudian secara kreatif, misalnya siswa ini harus kreatif dalam pendidikan gitu, menemukan dan juga menemukan solusi serta mampu mengatasinya. Ada juga kompetensi yaitu yang pertama ada empat kompetensi yang terbagi dalam pendidikan ini, yaitu formal, sosial, akademik, dan vokasional. Nah, dalam kemampuan ini seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran harus profesional gitu, mempunyai kompetensi yang profesional. Yang kedua adanya pedagogi. Pedagogi ini berkaitan erat dengan kemampuan seorang guru dalam memahami proses pembelajaran. Dan ada juga kemampuan sosial. Dalam kemampuan sosial ini si guru ini mempunyai kemampuan sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan seorang anak ataupun warga sekolah maupun warga di mana guru yang berada. Nah, ada juga kepribadian seseorang dalam kepribadian dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Misalnya seorang guru ini harus menunjukkan sikap kepribadiannya yang baik kepada anak-anak ataupun mahasiswa seperti dosen gitu. Ada juga silabus. Dalam silabus yaitu perluasan akan standar kompetensinya itu serta kompetensi dasar yang masuk ke dalam materi pembelajaran yang akan diajarkan, yaitu kegiatan pembelajaran dan ataupun indikator pencapaian untuk penilaian hasil belajar. Sedangkan RPP yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang diartikan sebagai suatu rencana yang memperlihatkan prosedur serta mengorganisasikan pembelajaran demi tercapai kompetensi dasar yang diatur menurut standar isi atau yang dijelaskan dengan sesuai silabus. Nah, adapun teaching learning process. Nah, di teaching learning process ini yaitu proses penggabungan, di mana proses penggabungan ini seorang guru menilai kebutuhan pemahaman, menetapkan tujuan pembelajaran tertentu atau yang merumuskan strategis pengajaran dan menghafal, menegakkan rencana kerja dan menilai hasil instruksinya. Nah, yang kedua ini adanya output, di mana output ini hasil langsung dan dari pendidikannya itu, dan yaitu juga hasil dari aktivitas seseorang anak dalam kegiatan ataupun dalam proses program yang diukur dengan menggunakan takarannya. Nah, yaitu di fiskal literasi ini
yaitu kemampuan manusia yang dasar dan berharga yang dapat menggambarkan sebagai disposisi yang diperoleh oleh individu manusia yang mencakup motivasi. Misalnya seorang anak ini harus guru ini memotivasikan kepada seorang anak ini agar belajarnya lebih termotivasi oleh gurunya. Dan ada juga adanya unsur literasi. Nah, di unsur literasi ini adanya motivasi yang barusan disebutkan, motivasi dan kepercayaan diri yang mengacu pada antusiasme individu untuk kepercayaan diri dalam aktivitasnya fisik sebagai bagian integral dalam kehidupan. Nah, yang kedua yaitu kompetisi fisik. Dalam kompetisi fisik ini mengacu dalam kemampuan individu untuk mengembangkan keterampilan dan pola gerakan dan kapasitas untuk mengalami berbagai intensitas dan durasi gerak ini. Yang ketiga adanya kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman seorang anak yang mengidentifikasikan kualitas penting, bagaimana pentingnya pemahaman ataupun pengetahuan seorang anak ini dalam mengetahui gerakan. Dan yang ketiga yaitu adanya output. Output ini yaitu pendidikan, di mana pendidikan ini penerimaan di pendidikan lebih lanjut, misalnya prestasi dan pelatihan. Dalam definisi dikatakan bahwa output ini atau outcome yaitu di sini saya mengambil contoh misalnya misalnya outputnya itu banyak guru pendidikan jasmani ini yang sedang wisuda atau lulus sarjana pendidikan. Nah, misalnya di outcome-nya itu tingkatan serapan penggunaan jasa pendidikan terhadap lulusan seorang pendidik atau guru jasmani ini terkait pekerjaan yang sesuai dengan profesinya, yaitu misalnya profesinya itu sesuai dengan jurusan yang dimilikinya. Mungkin cukup sekian dari pembahasan, yaitu dari proses ataupun output dan juga outcome dalam pendidikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.